sit down please. Kita memulai kegiatan P5 kita ya di hari yang pertama. Ini pertemuan kita yang pertama. Nah, pada hari ini kita mengambil tema tentang apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, topik kita dengan tentang P5 ini adalah apa itu? Tutur bermakna selaksa kisah. Ya, tutur bermakna selaksa kisah. Nah, dari kegiatan ini nanti kalian akan diajar ya bagaimana itu bercerita. Dan di sini lebih dikhususkan tentang cerita rakyat ya. Nah, maka sebelum kita mendalami melakukan kegiatan P5 kita, sekarang kita lihat dulu apa yang akan kita lakukan pada pertemuan yang pertama ini. Nah, di sini Pem sudah menyiapkan ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B ya, gambar A dengan gambar B. Gambar ini apakah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya, jadi jelas sekali ini gambarnya yang A ini menceritakan tentang apa ini gambar A? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, Jennifer, apa? Orang yang sedang berdongeng. Orang yang sedang mendongeng. Gambar B? Aurel, apa? Oh, bermain HP. Oke, nah, sekarang dari gambar itu ya, Mem memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perubahan apa yang kamu rasakan dari masa kecil hingga sekarang yang berkaitan dengan bentuk komunikasi? Apa yang kamu rasakan? Oke, Mary Jane, silakan Mary Jane. Waktu saya masih kecil dulu, saya masih belum bisa berbicara dengan lancar dan jelas. Sekarang makin bertambahnya usia, saya sudah bisa berbicara dengan jelas dan lancar. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mary Jane. Terus, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi pada kedua gambar itu? Gambar itu yang dimaksud adalah gambar ini, gambar A dengan gambar B. Bagaimana caranya mereka berkomunikasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Marvel berdiri nak. Gambar A berkomunikasi secara lisan, sedangkan gambar B berkomunikasi menggunakan alat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Marvel. Selanjutnya, apakah dalam keluargamu masih ada tradisi lisan? Siapa? Oke, Jocelyn, silakan Jocelyn. Dalam keluarga saya masih ada tradisi lisan, yaitu tidak boleh keluar saat maghrib. Oke, katanya dalam keluarganya tidak boleh keluar saat maghrib. Oke, tepuk tangan buat Jocelyn. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ya, kamu sudah membentuk dalam kelompok, maka silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di atas ini. Bagaimana pendapatmu dengan bentuk tradisi lisan yang berkaitan dengan penyampaian pesan-pesan kearifan? Oke, selesai ini ya. Tradisi
beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Siapa di kelompok yang di belakang? Oke, silakan maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendapat saya dengan bentuk tradisi lisan yang berkaitan dengan penyampaian pesan-pesan kearifan lokal adalah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab soal nomor 2. Tradisi lisan bisa berkembang sebagai bentuk penyampaian pesan-pesan kearifan lokal di masa lalu karena Ya, jadi itulah tadi hasil diskusi dan dipresentasikan oleh beberapa teman kalian ya. Dan ternyata kalian sudah memahami langkah awal kita. Nanti Mem akan bagikan lembaran kertasnya ya, yaitu lacak jejak tradisi lisan. Nah, nanti setelah dari sekolah kamu pulang ke rumah ya, coba kamu mewawancarai orang-orang yang ada di rumahmu, apakah itu ayah, ibu, oma atau opa, bahkan kakak ya, untuk menyampaikan apakah mereka itu masih memiliki atau mereka mengetahui atau mereka mungkin memiliki pengalaman tentang tradisi lisan berupa cerita rakyat ya. Ya, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan P5 kita di langkah yang kedua, yaitu kalian akan melaporkan hasil inquiry kalian ya. Jadi waktu minggu lalu Mem sudah memberikan kalian tugas untuk menuliskan lacak jejak tradisi lisan ya. Nah, apakah semua sudah selesai menuliskan inquiry-nya? Berarti nanti tidak semuanya untuk maju presentasi, nanti ada perwakilan saja ya yang akan menyampaikan hasil inquiry-nya selama beberapa hari yang lalu ya. Oke. Siapa yang pertama? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang lacak jejak tradisi lisan. Data responden. Nama Sagita Irmanti, usia 37. Hubungan dengan peserta didik, ibu kandung, suku keturunan Chinese Bugis. Hasil inquiry. Apakah masih ada cerita rakyat dari daerah asal yang masih diingat? Jika masih ada, ceritakan sedikit cerita rakyat tersebut. Meong Paro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan lacak jejak tradisi lisan. Data responden. Nama Maria Marcella, usia 40 tahun, hubungan dengan peserta didik, anak, suku Manggarai. Hasil inquiry. Yang pertama, apakah masih ada cerita rakyat dari daerah asal yang masih diingat? Jika masih ada, ceritakan sedikit cerita rakyat tersebut, yaitu salah satu pejuang yang menentang penjajahan Belanda atas tanah Manggarai. Yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, apakah karakter dalam cerita menggambarkan karakter masyarakat sekarang? Jelaskan karakter tersebut masih diwariskan kepada masyarakat. Yang ketiga, apakah tradisi dari daerah asal Bapak atau Ibu masih dilakukan anak-anak sekarang? Jelaskan alasannya. Masih dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dampak dari pengalaman inquiry bagi responden. Kita dapat belajar tentang arti keadilan. Pendapat pelaku inquiry terhadap hasil inquiry adalah kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang cerita rakyat dari motong tua. Terima kasih. Oke. Terima kasih Jennifer. Oke, yang akan kita lakukan selanjutnya ini adalah oleh-oleh tamu istimewa ya. Nah, nanti ini akan ada narasumber yang akan masuk ke dalam kelas ini dan akan membawakan satu cerita rakyat untuk kalian ya. Halo adik-adik sekalian. Hai. Kabar kalian hari ini? Baik. Oke, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Untuk itu saya perkenalkan
jadi kalian boleh panggil saya Kak Feby. Halo Kak Feby. Jadi saya adalah salah satu perwakilan dari perpustakaan daerah di Kota Makassar. Jadi sebelum kita masuk di dongeng tentang Sangkuriang, saya mau tanya dulu, Sangkuriang itu berasal dari mana sih? Dari surga. Ceritaan ini berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera. Oke, jadi legenda tentang Sangkuriang ini itu sebenarnya pada intinya ada 3 tokoh utama di dalamnya. Yang pertama adalah Sangkuriang sendiri, yang kedua adalah ibunya, dan yang ketiga adalah ayah. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi dahulu kala ada seorang perempuan yang sangat cantik. Dia adalah keturunan raja. Dia tinggal dalam sebuah kerajaan yang bernama Dayang Sumbi. Oh, semua masih ingat. Dayang Sumbi ini dia punya hobi. Hobinya adalah menenun. Ya, jadi setiap hari itu Dayang Sumbi dia menenun. Dayang Sumbi punya anjing kesayangan namanya Tumang. Jadi Tumang ini sebenarnya adalah seorang manusia yang dikutuk oleh dewa. Jadi Tumang ini menjelma sebagai seekor anjing. Jadi setiap harinya Tumang harus menemani Dayang Sumbi untuk berjalan-jalan, menemani dia menenun. Lalu Selamat pagi menjelang siang. Seperti yang disampaikan kemarin, hari ini kita akan buat kegiatan P5 tentang membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Peta pikiran. Jadi mind mapping itu sama dengan peta pikiran, di mana kita akan buat peta pikiran dari cerita rakyat yang sudah kita dengarkan bersama, ya. Cerita rakyat. Coba sebutkan dulu beberapa cerita rakyat yang sudah kita dengarkan bersama. Bagus. Jadi hari ini kita akan buat mind mapping ya tentang cerita rakyat yang sudah kita dengarkan. Tentunya kalian akan pilih salah satu cerita rakyat. Jadi jangan dipilih semua. Satu saja cerita rakyat yang kalian pilih untuk dibuatkan mind mappingnya atau peta pikirannya. Cerita yang saya buat Maling Kundang. Cerita yang saya buat adalah Maling Kundang. Cerita yang saya buat adalah Danau Toba. Cerita yang saya buat adalah Danau Toba. Cerita yang saya buat adalah Nenek Pakande. Cerita yang saya buat adalah Maling Kundang. Sekarang kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yaitu menggali cerita rakyat. Nah, pada tahap ini nanti kalian akan membagikan beberapa buku tentang cerita rakyat, lalu nanti kalian di dalam kelompok itu berdiskusi dan akan membuat yang namanya resensi, ya. Resensi itu adalah kalian akan diskusi dalam kelompok untuk menuliskan resensi, yaitu memberikan penilaian dari cerita rakyat yang kalian telah baca, yang kalian telah diskusikan di dalam kelompok, ya. Nanti apa saja bagian-bagian resensi itu nanti Mem akan tampilkan, ya. Sekarang naikkan kembali bukunya, kemudian diskusikan dalam kelompok untuk resensi atau kalian akan menilai dari cerita rakyat. Ini ada
Ya, jadi kalian tadi sudah melakukan apa tadi yang kalian lakukan? Resepsi ya, dengan memberikan penilaian terhadap cerita rakyat yang telah kalian baca. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu ini. Apa itu? Persiapan kampanye. Jadi nanti kalian ini secara berkelompok akan masuk ke kelas-kelas ya, di setiap kelas yang ada di sekolah kita ini. Apa yang akan kamu persiapkan? Profesinya apa? Iya. Jalan ceritanya seperti apa? Yang kamu gunakan? Ya, kalian sudah selesai melakukan diskusi tentang persiapan kampanye. Maka sebelum kita melakukan kampanye ya, kita akan melihat dulu penampilan salah seorang teman kita ya, yang akan maju di depan ini bercerita. Lalu nanti beberapa dari kalian ketika dia selesai bercerita, kalian mengungkapkan bagaimana pendapat kalian ataukah ada yang harus diperbaiki dari teman kita yang akan bercerita ini ya. Halo teman-teman, saya Johan Perkakapoyo. Saya akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Dahulu kala di Kalimantan Barat hiduplah seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Darni. Dia sangat cantik dan anggun, berbeda dari perempuan yang ada di desanya. Pada suatu hari saat ia sedang menyisir rambutnya, sisirnya patah. Ia berteriak memanggil ibunya. "Ibu!" Ibunya pun bergegas pergi ke kamarnya. "Ada apa, Nak?" "Sisirku patah. Ibu harus memberikanku sisir yang baru dan perhiasan yang baru." "Maafkan ibu, Nak, tetapi ibu hanya sanggup membelikanmu sisir saja." Ibunya marah kepada anaknya. Hingga suatu malam, ibunya merenungi hal yang terjadi tadi pagi. Ia pun mengambil tabungan yang selama ini dia tabung untuk memberikan putrinya perhiasan dan sisir yang baru. Saat pagi hari tiba, ia memanggil anaknya untuk mengajaknya pergi ke pasar membelikannya benda yang ingin anaknya beli. "Nak, ayo kita ke pasar. Ibu belikan kamu perhiasan yang mau kamu beli." "Benarkah, Bu? Asik!" Saat di perjalanan, anaknya kecapean saat ingin berjalan. Ia memanggil ibunya. "Ibu, aku mau duduk di gerobak itu." "Baiklah kalau itu maumu, Nak." Anaknya pun naik ke gerobaknya. Hingga saat ingin sampai di pasar, anaknya berteriak lagi memanggil ibunya. "Ibu, aku mau turun di sini saja." Ceritanya bagus atau tidak? Kita mau dengar apakah ada yang mau memberikan tanggapan atas pertunjukan yang dilakukan oleh teman kita Johan ya. Michael, silakan, apa pendapatmu tentang aksinya Johan tadi? Berdiri, boleh berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Iman ya. Jadi sebenarnya pendapat saya dari Johan tadi ya bercerita itu sudah sangat bagus, tidak ada yang berkekurangan, tapi sebenarnya ada kurang sedikit. Terkait dari kata-kata yang harusnya itu marah kepada ibunya, itu harusnya, tapi karena Johan tadi mungkin salah ucap ya. Terima kasih Lem atas kesempatannya. Pas John tampil tadi itu sudah bagus, tapi ada kurang sedikit lagi. Yaitu apa kekurangannya? Ekspresinya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Aurel. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itulah tadi aksi dari penampilan teman kita Johan sebagai bentuk persiapan yang akan mengikuti kampanye ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan kampanye. Teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami sepanjang pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih dua. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Greetings. Thank you and goodbye. Bye. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Kami dari kelas 5 akan mengkampanyekan hasil P5 kami dengan tema kearifan lokal dengan topik tutur bermakna sebangsa kisah. Berikut cerita yang kami ingin sampaikan yaitu Malin Kundang. Di Malin Kundang terdapat tokoh-tokoh yaitu Malin Kundang, Made Rubaya, dan istrinya Malin. Sekarang saya akan membawakan cerita Malin Kundang. Dahulu kala di Sumatera Barat hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang pemberani dan baik, walau sedikit nakal. Ia tinggal bersama ibunya, Made Rubaya. Pada suatu hari, Malin Kundang ingin merantau pergi ke negeri seberang. Ibunya sempat menolak izingan Malin Kundang untuk pergi merantau ke negeri seberang. Tetapi saat Malin membujuk ibunya pun akhirnya mau. Saat keesokan harinya, Malin pergi ke negeri seberang. Tak lama saat itu, Malin tak kunjung pulang. Malin sangat rindu dengan anaknya. Dia tak bisa berkata-kata. Dia setiap hari hanya bisa ke pelabuhan untuk menunggu kapan anaknya kembali. Pada suatu hari, ada suara kapal dari pelabuhan. Ibunya bergegas pergi ke pelabuhan untuk melihat kapal yang datang. Ternyata itu adalah Malin Kundang dan istrinya yang menggunakan baju yang sangat mewah dan kapal yang sangat besar. Ibunya bergegas pergi ke Malin Kundang. Malin, kemana kau pergi saat ini? Kau lama tak kunjung pulang. Apa? Kau bukanlah ibuku. Ibuku tak tua dan jelek seperti kau. Ibuku sudah tidak ada. Apa yang kau bicarakan, nak? Aku ibumu. Nah, dari cerita Malin Kundang, kita belajar bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.